pengusaha di bidang pariwisata, bahkan di marketplace seperti Traveloka, Hmm. seperti Pegi-Pegi, dia juga selain selain memang kebutuhannya bagaimana orang ini bisa bergerak dalam artian mereka memesan entah itu hotel, entah itu tiket pesawat, kereta dan sebagainya, mereka pun turut mempromosikan apa sih daya tarik kota ini, kenapa harus dikunjungi. Iya. Itu pun menjadi kontribusi mereka untuk bagaimana memasarkan secara tidak langsung ya, memasarkan daya tarik wisata di suatu kota itu atau di suatu destinasi wisata tersebut. Nah, inilah melihat bagaimana termasuk Hmm. di Sulsel karena Sulsel juga memiliki berbagai macam potensi dan ini cukup lengkap. Ada dari apa alamnya, ada Hmm. dari baik itu pulau-pulau atau daratan atau pegunungan, ada juga buatannya di wisata-wisata kota, bahkan beberapa kabupaten juga sudah menyediakan sirkuit yang bisa ditonton juga untuk tingkat nasional, dan ada pula juga yang pariwisata tematik lainnya yang juga mengundang orang banyak. Jadi orang ke sini lagi ke Sulsel tidak saja berpikir, oh ya kita ke misal ya kita sudah ke Pantai Losari, ya udah kita ke Toraja, tapi sudah ada banyak kabupaten kota yang sudah mengembangkan destinasi wisatanya, daya Hmm. tarik wisatanya yang menjadi pilihan juga oleh orang-orang yang ke sini. Jadi kita kita menangkap peluang juga, itu pun salah satu itu dengan digitalisasi. Hmm. Mereka tahu, oh ternyata misalnya ternyata Sidrap ini punya kincir Kincir angin. angin ya Angin kayak ya, gitu. iya. Hmm. Itu kan mereka tidak tahu Sidrap itu di mana ya. Iya. Tapi dengan digitalisasi ini mereka Ses- setidaknya Tinggal melihat searching gambaran, aja. oh ya Terus, iya. seperti ini ya tempatnya kayak gitu. Iya. Jadi lebih memudahkan. Jadi wisatawan pun tidak merasa eh, apa dia membeli membeli sesuatu yang tidak pasti, tapi mereka Hmm. sudah bisa melihat real. Oh iya, Iya. itu pun juga bisa dilihat bagaimana tayangan-tayangan viral juga itu membuat Sulsel juga kadang-kadang naik daun ya. Iya, betul. Dan kita lihat bahwa hampir setiap orang bisa dikata hampir setiap orang memiliki media sosial sendiri. Jadi terkadang bukan dari pengelola pariwisata sendiri yang mempromosikan misalnya sektor pariwisata, tetapi dari kita ya misalnya sebagai pengunjung datang ke suatu tempat, akhirnya kita tidak sadar foto terus posting di Facebook, di media akun pribadi kita, itu akhirnya mengundang banyak komentar. Wow, tempatnya indah sekali. Di mana sih itu? Sebenarnya ini sangat membantu juga karena netizen sekarang pun yang bahkan apalagi dengan adanya para orang yang ngeplog di salah satu media platform itu sangat membantu sekali pengelola-pengelola atau sektor pariwisata untuk dipromosikan gitu. Iya, sebenarnya juga digitalisasi bukan saja promosi sih sebenarnya, Hmm. apalagi kita melihat beberapa tahun ke depan kita akan lebih sangat familiar dengan digital ini yang membuat kita berpikir nih ke Hmm. depan ini apakah pariwisata hanya digital hanya sebagai marketing atau Hmm. memang menjadi produk. Itu Ya. kan kita juga harus berpikir apakah memang Hmm. digitalisasi juga salah satunya menjadi produk, apalagi AI sekarang kan sudah menyerupai manusia dan ada di Indonesia gitu. Ya. Bukan lagi kita tontonan mungkin di Transformer atau di beberapa tayangan Hollywood, tapi ternyata sudah nyata dan itu akan berkembang untuk beberapa tahun ke depan. Itu yang harus dipikirkan juga sih oleh orang-orang pariwisata, termasuk Hmm. mungkin sebagai saya akademisi dan bagaimana kami mengajar pun kita harus memikirkan bagaimana kurikulum juga menjadikan wadah bagi mereka untuk siap menghadapi masa depan, bukan masa sekarang kayak gitu. Iya. Karena kita Hmm. mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa kita bukan saja kurikulum yang hanya berfokus pada buku-buku ejaan atau jadi memang kurikulum sekarang pun memang mendorong mahasiswa bagaimana berpikir kritis, bagaimana ada project base, bagaimana case study dan sebagainya. Itu sebenarnya untuk membekali mereka dengan
digitalisasi ini, karena digital mungkin sekarang memang lebih kelihatan pengaruhnya dari marketing yang secara langsung dan tidak langsung ini, tapi akan kedepannya mungkin akan lebih bervariasi penggunaan digital ini dalam sektor pariwisata dan mungkin sektor lainnya juga kayak gitu. Betul, karena sektor lain ini sangat juga dibutuhkan digitalisasi ya, termasuk yang saat kita ini lakukan. Ini Iya kan benar. Anda tidak perlu hadir di studio, tapi kita bisa ngobrol begitu ya lewat media sosial dan dilihat secara langsung oleh pendengar kita. Topik yang kita bahas mengenai digitalisasi. Nah, kalau melihat sekarang ini begitu banyaknya hal yang menarik yang dimunculkan dengan adanya digitalisasi ini, bahkan semakin mengurangi juga peran manusia sebenarnya. Nah, ini karena adanya digitalisasi ini akan juga berdampak pada pengurangan misalnya tenaga-tenaga di setiap misalnya sektor, misalnya termasuk di pariwisata ini. Jadi orang hanya tinggal mengurangi karyawan karena sudah ada digitalisasi sendiri nih. Kayak utamanya misalnya dalam bidang marketing misalnya. Dengan adanya digitalisasi ini otomatis mengurangi kerja-kerja manusia sebenarnya. Ya. Nah, bagaimana melihat ke depan nanti nih Mbak Akila? Apakah nanti juga berdampak pada sumber daya manusia yang kita miliki? Karena dengan adanya digitalisasi ini tentu sangat berdampak juga bahwa pengurangan tenaga kerja begitu. Ya, ini juga menarik. Ini juga salah satu isu yang terus-terusan dibahas nih antara ancaman dan peluang adanya digitalisasi ini. Nah, tadi malam saya nonton di yang salah satu stasiun TV yang di situ mengungkapkan bahwa suatu penelitian di UGM menunjukkan bahwa SDM yang bekerja yang memiliki keahlian skill di bidang digital malah 50%-nya itu adalah pengangguran. Maksudnya dalam artian orang tahu digital saja, orang tahu IT aja, peluang kerjanya masih susah. Iya. Apalagi yang tidak. Itu saja melihat, oh ternyata memang kita pengangguran itu tidak terelakkan. Kan ada tuh yang bilang kita sekarang ini poinnya harus digital, semua serba-serba digital untuk mendapatkan peluang kerja yang lebih besar. Tapi ternyata fakta membuktikan ada penelitian terbaru membuktikan bahwa hanya 50% yang bisa terserap. Orang-orang IT-nya itu hanya 50%. 50%-nya ini jadi pengangguran. Itu menjadi isu juga. Ternyata di orang mengetahui keilmuan di bidang digital pun masih peluang kerjanya masih sempit kayak gitu. Itu menjadi isu bagaimana kita memerangi pengangguran di masa depan. Apalagi kita juga diiming-imingkan akan menghadapi bonus demografi di tahun 2030 dan 2004 sampai 2045 yang dimana jumlah usia produktif lebih banyak daripada yang non produktif. Itu juga menjadi hal yang mengerikan atau juga bisa menjadi peluang ya. Kita nggak tahu sih ke depannya bagaimana, tapi ini menunjukkan bahwa baik di tingkat akademisi dan industri kita harus berpikir secara cerdik apa ya strategi kita ini untuk mengurangi pengangguran, karena dengan mengurangi pengangguran pun secara otomatis meningkatkan pendapatan suatu negara dan meningkatkan keekonomian dan ujung-ujungnya kesejahteraan negara. Itu sebenarnya yang kita itu kenapa sih harus ditingkatkan ini orang yang bekerja daripada pengangguran, bukan karena kita berempati juga, tapi ini juga berpengaruh dengan ekonomi secara makro seperti itu. Iya. Nah inilah yang apalagi ini isu yang kalau memang kita sudah merasakannya di tol aja sudah banyak waktu dulu banyak orang yang bekerja di sana, sekarang tinggal tap saja itu sudah bisa menjadi menghilangkan beberapa tenaga kerja. Itu saja melihat begitu juga di bank. Bagaimana bank sekarang kita sudah bisa setor tunai sendiri. Jadi tidak perlu tapi beberapa kalau kita melihat beberapa di bank itu yang ramainya itu di CS. Kalau teller itu udah 1-2 itu menunjukkan bahwa semakin lama peran teller itu akan berkurang atau nyaris hilang.
Itu aja kita melihat banyak. Ini adalah fenomena di dekat kita ya. Iya. Karena kan sebenarnya banyak memprediksi akan berkurang beberapa puluh atau Hmm. ratus Tenaga kerja pekerjaan, SDM. tapi memunculkan berapa puluh pekerjaan baru. Nah, Hmm. memunculkan itu memerlukan kreativitas. Nah, inilah modalnya manusia nih. Iya, Modalnya kreativitas. manusia, siapa yang kreatif, siapa Iya. yang melihat peluang lebih besar, Hmm. siapa mau menjadi asing. Kan Hmm. untuk kreatif pasti menjadi asing dulu kan, Iya. untuk dilihat. Karena sekarang ternyata Gojek pun menjadi Hmm. bermasalah juga akhirnya. Waktu dulu kan kita melihat, wah bagus nih dengan adanya aplikasi-aplikasi driver ini, Hmm. membantu masyarakat, menjadi solusi masyarakat kecil untuk mendapatkan eh, Peluang. tambahan. Tapi Hmm. akhirnya semakin banyak yang memiliki akun, malah menjadi itu persaingan, dan akhirnya yang akunnya kurang itu akan tertimpa dengan yang aktif gitu. Itu menjadi suatu perdebatan, dan itulah Iya. yang akan terjadi di masa depan. Bagaimana kita siklus persaingan antar pekerja satu dengan kerja yang lain akan tinggi. Terus kita juga akan ditambah dengan otomatisasi mesin dan AI Hmm. Hmm. Iya. yang membuat digital itu menjadi sangat luas tapi tidak terbatas. Hmm. Jadi tidak terbatasnya ini tergantung kita. Kita menganggap itu menjadi peluang, kita melihat peluang itu akan menjadikan kita sukses, karena banyak juga anak muda kita yang mungkin kerja kalau di realnya ini cuman di rumah aja, tapi di saldo rekeningnya tuh udah berdijit-dijit. Itu karena Iya. koneksi dia di luar, karena dia mungkin punya desain yang orang luar secara online bisa dijual secara di pasar marketnya itu. Nah, itu yang harus digodok sih dari sekarang, bagaimana anak-anak mahasiswa saya ini, atau mahasiswa-mahasiswa yang lain, atau anak muda yang lain tidak melulu berpikir, oh ya kalau sudah kerja kita harus melamar pekerjaan, atau tidak harus juga melamar misal kayak mau jadi PNS dan sebagainya, tapi kita mempunyai peluang lain, karena keterbukaan itu secara global, kita bisa melihat permintaan itu secara global. Makanya ini yang harus didorong. Jangan makanya banyak orang pintar di Indonesia yang larinya keluar. Iya. Karena memang peluangnya itu lebih besar mereka di luar. Pas Iya. di luar ada namanya, barulah Indonesia malah kok nggak kembangin di sini. Padahal sebenarnya orang Indonesia pun saya percaya bahwa mereka sebenarnya mau berkarir di Indonesia, tapi peluangnya itu yang sempit kayak Iya, gitu. iya, iya. Begitu, artinya tidak begitu dihargai tenaga-tenaga kreatif begitu ya. Baik, Mbak Akila, sebentar kita akan lanjut lagi, namun kita hadirkan dulu persembahan lagu untuk pendengar kita, dan juga sementara menyaksikan lewat channel YouTube dan juga channel Facebooknya Pro 4 RRI Makassar dan juga RRI Playgo.
Sanewangan Sulawesi Parasangan Masih bersama di acara Mosaik Budaya. Kita masih tersambung dengan Akila. Kita sambung lagi ya Mbak Akila ya, terkait dengan pembahasan kita tadi, yaitu peran digitalisasi di sektor pariwisata. Nah, lebih jauh lagi, ini kan kita saat ini juga kenal dengan istilah metaverse. Ini metaverse juga salah satu isu yang sangat lagi menjadi isu sangat luar biasa di dalam dunia digital, dunia virtual yang memungkinkan kita dengan pengguna dapat saling terhubung, dapat berkomunikasi seperti yang mungkin saat kita ini rasakan ini. Kita masuk dalam metaverse gitu. Jadi apakah ini juga nanti akan berdampak terhadap dunia atau sektor pariwisata? Karena kan sekarang orang juga bisa berwisata langsung tanpa harus datang ke tempat wisata itu, melihat secara langsung begitu ya dalam dunia metaverse. Ya silakan Mbak Kila. Ya, ya dengan adanya digital dan metaverse. Ini metaverse juga itu kalau waktu kecil itu saya kalau nonton film-film action itu kayak mereka kan sudah menggambarkan metaverse logaritma yang lebih canggih daripada sekarang ya. Betul. Jangan sampai itu bisa terjadi juga di masa depan kan. Nah, itu akan membuat apalagi kalau umpamanya metaverse itu betul-betul kita sebagai pengguna bisa merasakan langsung seolah-olah kita berada di sana full kayak gitu kan. Itu menjadi ada ancaman dan ada peluang. Ada peluang, iya. Setiap ada sesuatu pasti ada ancaman dan peluangnya ya. Betul. Ancamannya adalah orang yang sibuk, orang yang memang istilahnya kita akhirnya sepakat bahwa liburan itu menjadi suatu kebutuhan. Entah itu dalam liburan hanya di rumah nonton atau hanya berjalan, istilahnya liburan kan keluar dari rutinitas sejenak. Betul. Nah, itu yang menjadi suatu kebutuhan untuk tetap healthy, apalagi mental healthy kan. Nah, dengan orang sibuk, dengan adanya metaverse yang mereka sudah bisa melihat merasakan hiburan itu, walaupun tidak perlu datang ke sana, tidak perlu membuang-buang uang, itu menjadi ancaman bagi beberapa sektor pariwisata lainnya seperti transportasi, akomodasi. Mungkin
dan juga daya tarik wisata, apakah mereka akan terus bisa ada atau tidak, karena kan ini juga tergantung, apalagi kalau umpamanya desainnya sudah diambil chipnya, itu kan sudah menjadi hak milik yang punya pengembang ini kan, ini yang menjadi ancaman, tapi peluangnya adalah membuat orang semakin penasaran. Hmm. Jadi awalnya dia misal kayak ke misalnya ya ke Bira atau ke Toraja atau kemana ya yang baru-baru ini yang apa ada tuh yang di Maros lagi trending juga yang Iya, Highland News. Highland. rainbow rainbow itu kan Highland Maros. sebenarnya Iya. kalau kalau umpamanya Hmm. mereka bisa apa mereka bisa melihat dulu, istilahnya mereka uji coba dulu nih, mereka Iya. mendapatkan informasi yang cukup, oh ternyata indah ya di sana, Hmm. mereka akhirnya menjadi keinginan untuk pergi ke sana, itu menjadi peluang. Iya. Tapi kalau umpamanya mereka sudah menikmati hanya cukup dalam virtual atau dalam metaverse atau apapun itu yang berbasis digital, Iya. itu menjadi ancaman bahwa oh ya keindahannya itu sudah cukup saya rasakan, ya Di udah rumah ngapain aja. ke sana gitu. Iya, iya. Jadi Itu mungkin menjadi ancaman dan peluang kayak gitu. iya. Di sisi lain peluangnya itu tadi gampang sekali untuk mempromosikan dan bahkan orang cepat sekali sampai informasinya bahwa oh di sana ada tempat yang kayaknya harus menjadi referensi kunjungan wisata saya. Tetapi itu tadi di sisi lain membuat juga orang ketika sudah melihat wah ternyata sudah cukup saya lihat secara langsungnya teman dari sana, oh ternyata begitu. Iya. Nah kalau berbicara tentang digitalisasi, kalau kita lihat bahwa memang ada masih banyak sebenarnya destinasi wisata yang belum terdigitalisasi, ini mungkin juga bisa menjadi hal yang sangat perlu ditingkatkan ya, bahwa masih ada beberapa tentunya destinasi wisata yang memang belum terdigitalisasi dalam artian mungkin dalam sisi pembayaran, dalam sisi karena kan sekarang ini dengan adanya semacam ini desa wisata banyak bermunculan di daerah dengan tentunya keindahan alam, kemudian UMKM di sekitaran itu juga sangat bergeliat, tetapi di sisi lain dalam proses digitalisasinya belum tersentuh lebih jauh. Ini gimana sih caranya itu Mbak Akila supaya memang betul-betul lebih aman, karena kan dalam hal proses transaksi apapun kan biasa orang juga datang tidak membawa misalnya uang tunai begitu. Iya ya, itulah perbedaan gaya hidup kita ya, gaya hidup perkotaan dengan gaya hidup Di yang desa. beberapa di desa gitu. Karena memang apalagi saya pun jujur itu untuk cash itu Iya. paling besar 50.000. Iya betul, karena kan kita Itu biasa kalau mengantongi duit apalagi kan kalau agak-agak dalam ragu. jumlah besar, Iya. bahkan membeli apapun juga di mall kan kita lebih enak transfer atau menggunakan pay apa gitu Iya, kan, daripada kita membawa sejumlah uang, dan itu mungkin relatif lebih aman buat kita ya, Iya. karena kan aman dari kecurian, Iya. aman dari yang lain-lainnya. Iya. Bahkan membeli emas pun sekarang banyak yang menawarkan lebih baik kris atau transfer daripada mereka menggopok-gopokkan uang untuk ke sana kayak gitu. Iya, Itu karena terus terang saya juga pernah alami. Suatu ketika saya Iya, datang berkunjung iya, ke suatu daerah, sekarang kayak gitu. saya tidak jadi masuk di tempat wisata itu karena memang kebetulan tidak bawa uang tunai, kemudian agak jauh dari ATM begitu di daerah. Iya, Iya. makanya kesulitan kita orang yang ke kota dan mau. Saya pun pernah mengalami betul-betul yang kebetulan kalau kayak keluar kota, apalagi kayak beberapa bank itu kalau keluar kota ATM tiba-tiba terblokir. Terblokir. Itu parah banget, dan uang kita sama sekali tidak ada gitu kan, misalnya cuman 50.000 untuk 3 hari, wow. Iya. Kita makan apa nih? Hidup aja. Untungnya kayak hotel dan sebagainya juga bisa menerima, tapi kalau daya tarik wisata yang relatif dikelola oleh masyarakat, memang umumnya mereka karena mereka belum familiar dengan adanya transaksi digital seperti itu. Mereka malah meragukan, ini uang saya beneran ada nggak sih? Iya. Bahkan ada orang yang berpikir
ini uangnya gimana, bagaimana menariknya itu, dan itu akan berpikir oh terlalu ribet kita harus ke bank dan sebagainya. Nah Hmm. itulah kasus-kasus banyak banyak uang yang dimakan rayap kan, itu kan kasus-kasus yang booming Hmm. yang menunjukkan bahwa memang walaupun kita sudah digital, perkotaan mungkin sudah banyak, bahkan kita sudah mulai melihat uang digital kayak kripto dan apa Bitcoin dan sebagainya, ternyata masih ada yang masih berprinsip sangat dulu loh Hmm. berarti, Ya. karena dia bahkan bank pun belum percaya kayak gitu kan. Itu yang melihat Indonesia pun walaupun memang sebagian besar sudah maju, tapi masih ada kok sisi-sisi primitif yang harus kita maklumi, mungkin karena ya itulah pengetahuannya yang kurang, atau Hmm. mungkin aksesnya juga yang terbatas yang membuat mereka, karena masih ada beberapa kampung atau desa yang kalau ke ATM saja susah. Ya. Itu aja Hmm. yang menunjukkan bahwa memang kita yang kita yang harus bijaksana, karena memang tidak, apalagi di pedesaan ya, di pedesaan itu kan relatif mereka serba terbatas, yang kita orang kota yang menuntut untuk harus ada, kan itu menjadi gap gap tersendiri Iya. untuk baik itu pengolah dan wisatawannya. Nah, kitalah yang sebenarnya yang harus memaklumi mereka, karena ya kita yang ke sana. Iya. Kecuali kalau mereka yang ke sini, Hmm. mereka yang ke kota, ya mereka harus memaklumi gaya hidup kita. Iya. Begitu juga dengan em, di suatu negara kayak ini ada cerita kemarin beberapa Hmm. dosen ke Cina, Iya. dosen UNAS ke Cina, dan akhirnya mereka ada miskom antara apa orang bandaranya Cina dengan dosen itu, karena dipikirnya itu ada logam yang disimpan di balik kudungnya, padahal cuman bros yang biasanya bros logam yang besar itu kan. Iya. Iya. Nah, itu yang menjadi masalah kan. Disuruh buka kudung, padahal kan kayak ini kan kudung, itu identitas juga kan, Hmm. identitas kita, dan itu juga hal yang sakral untuk tidak mudah untuk dibuka tutup gitu kan. Jadi tuh Hmm. agak cek tuh hanya gara-gara logam logam bros yang di depan kan, biasa mama kayak gitu kan. Iya. Dan itu yang akhirnya tapi karena peraturan itu yang harus ditahu, karena kita ke sana, kita Hmm. yang ke sana kita harus menghormati apa yang ada aturan di sana, begitu juga mereka ke sini. Iya. Makanya kalau umpamanya daya tarik wisata ini memang Hmm. tidak ada fasilitas itu, berarti kita ya harus menyesuaikan, karena kita yang ke sana, bukan mereka yang ke kita kayak gitu. Nah, ini kan biasanya kalau mempromosikan tempat pariwisata, terus ada dikenal istilah digital tourism. Nah, ini pada penerapan digital tourism ini di Indonesia sendiri kan tentu harus ada hal yang sangat menunjang. Apa sih sebenarnya yang harus menunjang di setiap lokasi-lokasi wisata atau tempat-tempat wisata sehingga betul-betul digital tourism ini bisa bermanfaat bagi pengembangan sektor pariwisata itu sendiri. Silakan, Pak. Iya, digital tourism ini bisa dipecah-pecah sih, Hmm. dipecah apakah dia adalah konsep digital tourism itu adalah konsep, apakah itu adalah hanya tematik kayak gitu. Hmm. Jadi atau hanya fasilitas. Iya. Jadi kayak gitu. Karena kan Hmm. kalau umpamanya dia memang konsepnya memang digital, berarti mereka sudah mumpuni bahwa produknya itu adalah digital. Hmm. Apa orang ke sana pun bisa menikmati, oh bagaimana fasilitas-fasilitas berbasis high tech kayak gitu. Iya. Hmm. Atau dia hanya apa menjadi infrastruktur Iya. berbasis digital. Jadi beberapa transaksinya bisa digital, entah itu juga orang bisa nyaman untuk em, browsing, atau mereka bisa dengan mudah untuk mengupload apapun yang ada di sana. Nah, itu yang harus kita lihat. Hmm. Karena memang digital tourism ini adalah sebuah konsep bagaimana pariwisata ini dikaitkan dengan perkembangan teknologi. Jadi kalau orang berbahas digital tourism, berarti kita melihat teknologinya, teknologi apa yang digunakan.
Ya. Apakah itu hanya penunjang Hmm. atau memang mereka memang menghadirkan teknologi-teknologi itu menjadi daya tarik orang ke sana. Itu Hmm. kalau orang kalau menjadi daya tarik menjadi produk berarti itu menjadi suatu tema. Hmm. Kecuali kalau umpamanya hanya beberapa orang di sana, ada beberapa fasilitas yang bisa digunakan untuk teknologi, entah itu pembayarannya melalui digital ataupun kita mudah untuk mengupload atau browsing dan sebagainya, itu dinamakan dia sudah ramah dengan digital kayak gitu. Jadi itu adalah penunjang, tapi bukan eh, bukan tema tema bukan produknya kayak gitu. Itu sih yang harus dibedakan. Tapi memang pariwisata digital itu intinya bagaimana kawasan itu bisa terakses digital kayak gitu dengan beberapa teknologi yang diberikan kayak gitu. Iya, iya, iya. Baik, Mbak Akila, karena waktu yang sangat terbatas, mungkin ada yang disampaikan sebelum kita tuntaskan Nah, kebersamaan kita. Silakan. ya, terima kasih untuk tema hari ini terkait bagaimana sih peran digital terhadap Hmm. sektor pariwisata. Tentunya kita bisa menebak ya, dengan arus digital yang semakin tinggi, semakin mendarah daging di kehidupan kita, menjadi penting. Dan ya, kembali lagi, orang yang kita harus hidup di zamannya. Jadi ketika zaman itu sudah berubah, kita juga harus berubah, kita harus beradaptasi. Termasuk ini juga kita harus beradaptasi bahwa ruang itu bukan saja kita bertemu secara langsung, tapi ada juga media-media lain yang bisa kita gunakan, tapi tetap esensinya atau substansinya itu tetap ada kayak gitu. Itulah digitalisasi, bagaimana mengoptimalisasi sesuatu yang eh agaknya sulit menjadi lebih mudah kayak gitu. Iya. Baik. Terima kasih atas waktunya di siang hari ini, Mbak Akila. Dan tentu suka atau tidak suka, yang jelas era digital saat sekarang ini telah menghasilkan format baru untuk modernisasi, dan tentu kita seluruh Betul. bisa memanfaatkan apa yang menjadi peluang dan apa juga yang menjadi ancaman di setiap perkembangan digitalisasi itu sendiri. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.